lane mana yang bisa untuk mengimbangi lain. Ya akhirnya Dairot yang mereka coba untuk menangkan. Tapi untuk teleprediction, Yes. kita satu suara tapi beda angka. Beda angka, cuman kesimpulannya sama. Kesimpulannya Match sama. panjang. Yoi. Itu yang kita bawakan untuk prediksi kita di hari ini. Tapi itu dia, dengan adanya 10 hero yang telah diambil dari kedua belah tim. Dewa United Morpheus melawan tim Liquid Academy dengan adanya debut pick di tangan XP Lane dari Mark dengan Dairotnya. Aku penasaran untuk di arah frontline bakal seperti apa karena kesimpulan dari Dewa United Morpheus menurutku ini akan menjadi Glass Cannon power. Sementara tim Liquid Academy punya power yang cukup seimbang. Wah, kita bakal lihat nih bagaimana kondisi di Land of Down. Yes. Siapa yang akan menuju ke set pool 2-0? Atau siapa yang masuk ke pool satu sama? Ini dia game pertama dari match pertama kita. MDLI di mana suaranya? Itu dia game pertama tim Liquid Academy melawan Dewa United Morpheus. Wih, meriah ya ternyata di Perbanas ya. Yes. Jadi teman-teman belum terlambat untuk datang ke Perbanas karena gratis kalian bisa menyaksikan para pro player kita bertanding. Dan ya, untuk early game jelas ini akhirnya terhambat. Bagaimana gerak-gerik dari Hildanya kalau kalian lihat di minimap udah bisa ditanggulangi sama Mark. Ngomongin ini Mark bakal menjadi highlight mungkin ya. Dengan Breastmite, Tenacity, ini membuat dia agak sedikit lebih sustain pastinya. Ada lifesteal, ada spell farm yang didapatkan dari Breastmite tersebut. Berarti tandanya dia akan membuat ke arah hybrid. Iya, tapi aku fokus ke arah chance-nya sih. Ini udah mulai banyak banget gak sih sekarang untuk fighter-fighter yang pakai healing spree gitu loh. Menurut lu sendiri enakan mana daripada Impi Rage? Sebenarnya killing spree itu benar-benar emang buat damage full aja ya, memaksimalkan pure damage. Dan sekarang kan enaknya killing spree itu udah nggak perlu ngekill buat dapetin lifesteal-nya kan. Iya. Jadi dari assist pun udah oke, udah dapetin. Lebih ke arah sustain sih yang dicari. Iya, untuk lebih long term team fight-nya berarti ya. Dan melihat bagi teman-teman kita yang ada di gold lane ya, ini kayaknya emang dari Mikazuki akan bermain sedikit safety dulu. Melawan Granger untuk di arah early seperti yang dikatakan oleh Dio tadi lumayan menyakitkan. Cuman Dairah berdera top lane. Pelan-pelan ada bantuan dari Suyo. Di mana Dairahnya masih sempat recall dan malah maju lagi ke depan kembali. Dengan 2 baris speed tersisa Mark. Masih bisa nyantai. Mau gak mau sih emang harus dirusuhin sih. Kalau enggak bakal bahaya. Tapi kenapa bottom lane? Mikazu kayaknya udah lumayan on point. Wait. Rada Zik. 1 baris speed tersisa. Masih bisa regen juga. Tapi Hope dari Cloud. Ini benar-benar perih banget. Dan melihat bagaimana tim Liquid Academy langsung mengamankan ke arah dari Tarsal ya. Melihatkan bahwa invasi di arah early dengan setup Jawhead dan juga Hilda sangat-sangat kuat. Ngeri juga, ya karena kita tahu ya bagaimana Suyo ketika berada di area objektif dia bakal lebih mudah lagi dengan Soul Saver dan juga Retribution yang pastinya punya damage lebih besar kepada non-hero. Ya, ditambah lagi dengan adanya Joy di game kali ini tuh lumayan berbahaya nggak sih? Untuk majunya ke depan dengan hadirnya Jawhead yang udah level 4 juga gitu loh sekarang. Cuman untuk sekarang memang belum terjadi sampai first blood dan permainannya agak lebih sedikit tenang. Mencari momen yang lebih baik dulu dan Leoni kayaknya udah mulai mengerikan nih gerak-geriknya nih. Oke, pelan-pelan sudah menyiapkan Ejector, namun ternyata hanya memberikan 1 lava golem saja untuk Chance. Sementara dari tim Dewa United Morpheus, mereka sepertinya masih mencoba untuk mencari sweet spotnya dulu untuk melakukan team fight. Ya. Untuk sekarang memang keadaan ya mau nggak mau susah juga sih buat Leoni untuk pick off. Sebentar dulu, lemparan dilakukan dengan Summoning Spray yang langsung diganti dengan adanya Ejector ke depan sana dan Vexana memberikan hit yang sangat banyak dengan adanya Deadly Grace dan pastinya power dari Aurora tadi. Frosted Glacier yang belum terlalu akurat ternyata membuat pertukaran menjadi 1 persatu saja. Tapi Spencer apakah masih bisa survive dan ternyata masih cukup aman. Ya ini akhirnya ya mau nggak mau dari tim Liquid Academy yang harus ngerespon. Mereka yang harus coba untuk meng-counter setup. Tapi ya itu yang cukup baik yang dilakukan. Tapi Alexandra. Sakit banget damage yang masuk ke arah dari Alexandra. 1 baris speed tersisa. Dan kelihatan ya bahwa tim Liquid Academy emang memprioritaskan ke arah agresivitas nih. Ya mau nggak mau sih. Karena mereka respon apa yang dilakukan oleh Dewa United. Ya harusnya ya untuk bermain lebih agresif itu Dewa sih kalau menurut gua. Ya dari tim Liquid Academy yang bakal nyambut untuk ngerespon atau mengcounter. Nah itu terbukti makanya tadi kita ngeliat bagaimana Itoshi bisa tumbang. Ditukar tadi dengan Super Giants juga kan. Karena ya itu yang pasti terjadi kayak gitu dari tim Liquid yang bakal ngerespon balik. Cuman ini kan pertarungan 4 lawan 4. Yes. Kita belum melihat gold lane mereka Joy.
Yap, tapi lagi dan lagi Tsunami Slam ke depan sana. Kenanya ke siapa? Tentunya kenanya ke Loyoni dengan otomatis. Apakah Loyoni tumbang? Dan ternyata dengan satu baris speed tersisa bisa tumbang, tapi ditukarkan dengan adanya HP dari Alexander yang hampir banget tumbang di belakang sana. Mark di lain sisi mencoba untuk nge-incer ke arah Richie G, tapi Richie G masih bisa diselamatkan dengan dua player yang lainnya. Dan bahkan damage output dari Mark masih belum cukup, ditambah lagi dengan Blazing Duet yang datang dari Mikazue. Akhirnya menekan Dewa United Morpheus untuk mundur. Baru gue bilang kalau misalnya perang, coba ajak ke arah Mikazu ini. Ketika Mikazunya diajak untuk bermain, yang terjadi 2 poin kill berhasil didapatkan oleh tim Liquid Academy dengan Blazing Duet. Dengan dia punya Purify bisa untuk jaga diri, ini memastikan bahwa dari Dewa United bakal kewalahan kalau Mikazu diajak main. Ya, tapi yang gue lihat lebih nggak enak ya posisinya dari Spencer gak sih dengan adanya Jawhead dan juga Cloud gitu yang instantly bisa ke belakang. Jelas. Ya Spencer cuma berharap dengan adanya nanti ada pasif yang dia punya ya. Super Gens sudah mulai menjepit ke arah dari Shikesu di depan sana. Dan ternyata dengan adanya pokingan yang tiada habis dari Mikazue, turret bottom lane pun berhasil dapatkan Frigid Glacier karena kena ke arah dua player sekaligus. Namun tetap tidak ada jalan pulang bagi Spencer karena tidak ada flicker. Ya itu dia. Gak ada flicker, gak ada Pride of Ice juga. Ya akhirnya membuat dari Spencer itu menjadi santapan empuk bagi teman-teman dari tim Liquid. Dan mau gak mau ya udah main split push. Coba untuk memaksimalkan lahan yang kosong oleh Mark. Dan memang kalau tadi kita lihat selama tidak ada spell dari Spencer ini bakal berat banget. Dan selama Mark juga nggak ikutan, ini cuma badan berharap cuma dari adanya Itoshi aja. Ya, kita sebenarnya belum ngelihat sih untuk full itemnya dari Mark seperti apa. Tapi dengan adanya Break Smite seperti yang dikatakan oleh Gio tadi kemungkinan akan menjadi hybrid kan. Cuman lihat di arah top lane, bagaimana pergerakan dari tim Liquid Academy sepertinya ingin mengkikis paraf dari Dewa United Morpheus satu persatu. Glowing One sudah dijadiin ya untuk sekarang dari Spencer untuk memaksimalkan efek dari lifesteal yang dimiliki dari teman-teman tim Liquid. Bahkan dari player goldnya ini yang paling kaya udah jatuh ke tangan Radezik. Wajar lah gold lane-nya. Berarti menandakan bahwa Alexandra ini dinantikan gold per minute yang tinggi dari sosok jungle-nya. Iya, apalagi kalau yang gue lihat dari tadi ya Chance dengan 3 poin kill. Sekarang itu problemnya. Akan ada perbedaan dari segi level. Dan sekarang aja udah ada 1 gap level. Belum kalau ditambah dengan turtle ketiga. Jaga tuh tangan dari tim Liquid Academy ini. Nih bahaya banget Mikazu kalau udah punya Tak dulu Tsunami Slam lagi dan lagi untuk membuka Tifa di depan sana. Dan bahkan Frigid Glacier yang open kena karena Super Jins tapi dibalaskankah dengan dari tim Liquid Academy ke belakang sana. Lihat bagaimana Chins punya durability yang sangat kuat untuk mengincar bagian backline. Dan diestafetkan dengan Blazing Duet yang sangat on point. Tapi ternyata terkena stun, double kill pun jatuh ke tangan dari Radezik. 1 lawan 2, apakah Radezik mampu mencuri turtle di menit kali ini? Namun ternyata Retribution still the answer untuk tim Liquid Academy. Dan tadi terlalu gegabah mungkin dari Mikazu ya. Mungkin udah terlambat juga dia untuk mundur, dia nggak ada BMI juga untuk cabut. Dia coba untuk targeting Blazing Duet ke arah Radezik dan juga Alexandra. Itu berat sebenarnya. Cukup lumayan sulit sih tadi kalau dia untuk memaksakan. Tapi memang nggak ada, no choice lagi. Dia udah nggak ada harapan lagi untuk cabut. Dan mau nggak mau dia harus melakukan hal tersebut. Tapi itu cukup bagus, effort yang cukup bagus yang dilakukan oleh Mikazu. Dan akhirnya Turtle bisa diamankan oleh teman-teman dari tim Liquid Academy, dari Chins. Iya, dan sebenarnya aku kagetnya sama bagaimana efektifnya Kiring seperti tadi sih. Karena yang bikin aku kaget adalah Chins masuk ke belakang sendirian tadi. Dengan posisi Super Gens-nya udah tumbang duluan, Leoni juga nggak bisa ngapa-ngapain. But somehow, dia masih dapetin kill point loh. Iya ya. Iya. Itu power ya, tapi di arah top lane. Oke, damage output dari Mikazu sudah mulai sakit. Tapi lihat bagaimana dengan adanya BMI yang berdekatan di sana, otomatis nggak bisa langsung lari begitu saja. Cuman Mark masih menjaga badannya di depan sana, mencoba untuk dapat info ke arah Leoni. Namun ternyata yang menghilang adalah Mark terlebih dahulu. Sementara Mikazue masih bisa memberikan assist. Ini karena bener-bener gak ada badan sih dari Dewa United, sejujur-jujurnya ya. Kita berharap mungkin dari Kale yang bakal coba untuk konsil dinyalakan dan langsung dilempar ke depan sana. Namun ternyata Electrifying Blitz masih bisa menghilangkan Leoni di tangan dari Radeziknya. Tapi dikeluarkan juga dengan Alexandra. Open sudah di depan sana, Spencer untuk flicker dan Frigid Glacier yang sangat on point. Jatuh ke tangan dari Richie Jin. Akhirnya semua upaya tersebut terbayarkan dengan defensif di arah mid lane yang masih kuat menahan mid lane. Ya, ini akhirnya terlihat bagaimana Dewa United. Mereka coba untuk lepas dari keterpurukan mereka. Mereka coba untuk memberikan satu pressure kepada tim Liquid. Dan terutama untuk di arah mid yang benar-benar sakral. Mereka nggak mau untuk melepaskan hal tersebut kepada tim Liquid Academy. Dan itu mahal banget tadi. Ketika Spencer punya flicker, ketika Spencer minimal punya ke arah Pride of Ice,
ini akan membuat dari Dewa United akan semakin agresif harusnya. Iya, dan menurutku itu worth it. Karena kenapa? Benang merahnya adalah nggak ada defender. Nggak ada yang bergerak di depan. Tapi Flicker lakukan tsunami slam yang pas banget. Menuju ke arah dari Chins. Dengan menghilangnya Chins, apalagi unstoppable di tangan dari Radozik. Ngebuat akhirnya damage potential makin sangat besar lagi. Tapi Super Jazz nggak bisa bertahan dengan lama di belakang sana. Masuk sudah. Blazing Duet yang sangat on point pada 3 player sekaligus. Kemudian akhirnya shutdown pun terjadi. Mikazue mencoba untuk survive. Tapi dikejar di tangan dari Alexandra pun membalaskan dendam dari teman-temannya dan pada akhirnya 3 untuk 3 di menit yang ke-9. Wow, ini benar-benar pertarungan yang chaos. Benar-benar pertarungan yang saling membalas. Tapi tidak adanya sosok jungle ini mahal banget apa yang dilakukan oleh Dewa United. Konsil bersama-sama mendapatkan Karachins itu benar-benar harga yang mahal dari Cici. Oke, pelan-pelan. Tapi pasti dapatkan 1 poin kah? Dan ternyata masih ada Wow. 1 immortality. Cuman gak cukup karena Chins mendapatkan targeting dengan sangat-sangat indah. Otomatis Lord di reset dengan apa? Dengan hanya munculnya RCG. Ini entah kenapa dari Dewa United mereka nggak mau coba untuk komit ke arah Lordnya. Padahal kalau dilihat dari segi kuantitas sama-sama 3 yang hilang. Yes. Mereka sama-sama sisa berdua. Sampai menantikan Cici hadir dan bahkan keputusan dari Alexandra untuk rusuh ternyata gagal. Ya, tapi konsil dinyalakan. Apakah akan ada tsunami slam lagi menuju ke arah dari Chins? Tapi ternyata digagalkan terlebih dahulu. Apalagi dengan Fidget Glacier yang hanya terkena 1 player saja cuman. Untungnya masih ada Revitalize, tapi tetap saja penekanan terhadap Blazing Duet ke belakang sana. Memukul mundur Dewa United Warriors dan akhirnya mendapatkan 3 player sekaligus. Dengan tidak adanya korban dari tim Liquid Academy. Wah, ini sih udah mahal banget. Mikazu barusan udah punya ke arah Winter. Dan Blazing Duet plus Winter. Ini dia akan menjadi malapetaka tersendiri bagi Dewa United. Bahkan setiap Mikazu diajak perang. Hasilnya seperti itu. 3 player langsung gak selamat. Mark gak ada. Radozik juga demikian. Dan bahkan Itoshi. Yang dia upayakan untuk di depan untuk maju. Akhirnya menjadi korban pertama. Kalau ngomong dari segi item. Three Musketeer dijadi tentu saja dari Mikazu. Dari item Trinity-nya bersama dengan Winter. Berbeda mungkin dari segi Radozik ya. Dia sekarang benar-benar fokus menuju ke arah Malefic Roar tadi. Dan kayaknya butuh respect sih. Butuh WON sih. Ya, ngelihat dari bagaimana Mikazu emang menujunya ke arah penetrasi bagian belakang terus sih. Jadi defender di bagian depan untuk Hilda dan juga Jawhead-nya cukup bisa bebas lah menjaga Chins dan juga RCG yang dimana ini jadi kayak fondasi utama dari tim Liquid Academy juga gak sih dengan 11 poin assist dengan sisi yang banyak juga itu. Tapi pas banget datang Lord di bawah sana di menit ke-12 tidak ada pasif dari Tara tapi 1 orang diculik ke belakang ditambah lagi dengan Fidget Glacier dan lagi yang terkena adalah Super Jazz. Tapi apakah itu sebuah pengorbanan yang baik karena lihat bagaimana Alexandra mencoba untuk menekan mundur tim Liquid Academy dengan power dari Electrifying Beats ya. Oke, ini mau gak mau sih dari teman-teman Dewa United harus ambil satu siapapun yang di depan. Percayakan damage-nya kepada Radozik, percayakan kepada Mark juga, mereka udah punya damage. Ambil satu, itu akan jadi jawabannya. Itu tadi kelihatan di arah bottom lane. Mereka Super Jensen gak ada, teman-teman dari tim Liquid Academy juga ya sama-sama mundur. Cuman, di sini tuh pertarungan minim sisi sebenarnya. Dari bagian mana? Dua-duanya ya? Cuman berharap dari romernya mereka masing-masing aja. Cuman dari tadi aku ngelihatnya Itoshi Case tuh bener-bener oke banget gak sih? Tapi yang dimakan ya itu juga sih. Seperti itu yang tadi gue bilang, bener-bener berharap dari romer mereka, dari Jawhead dan juga dari Kalea. Iya, sama-sama menculik sebenarnya konsepnya. Tapi dari segi damage output dengan adanya 6000 gold lead seperti ini, kayaknya akan lebih tajam. Apalagi dengan adanya 1 ejector yang telah dikeluarkan, tapi ternyata digagalkan dengan Tsunami Slam. Frigid Glacier ke arah untuk menahan teman-teman dari tim Liquid Academy, tapi tidak untuk menahan Tara tidak top lane yang dimana. Langsung aja dihancurkan di tangan dari teman-teman tim Liquid Academy, tapi ditukar lagi dengan adanya Mikazue dan juga Radozik yang sama-sama ditukarkan. Itu benar-benar akhirnya jawaban ya. Walaupun sempat ada Blazing Duet dan juga Winter Crown. Tapi nyatanya, dari Mikazu akhirnya bisa ter-take down begitu saja. Lagi dan lagi. Tim Liquid seakan-akan punya PR besar bagaimana cara untuk nge-endgame. Iya. Apalagi kalau misalkan dilihat dari Spencer ya. Sebenarnya yang dibawakan oleh Spencer di sini Frigid Glacier tuh untuk menahan. Dan juga buying time gak sih di bagian depan karena mereka kurang badan. Itu seperti yang dicari oleh teman-teman dari Dewa United Morpheus. Namun dengan Radozik yang menghilang, menurutku sedikit lebih rugi di tangan dari Dewa United Morpheus. Karena otomatis Sky Piercer-nya pun juga berkurang efeknya. Oh iya lagi. Dia udah kill berapa tuh? 8 ya? 8 mati 3 ya. Sekitar 30-an lah Sky Piercer mungkin sekarang. Dan kemungkinan. itu
Jadi damage dari Skypierce nggak terlalu impactful, nggak bisa langsung instan. Tapi nggak masalah. Dengan stack 30 juga udah punya damage kok, jadi aman-aman aja. Tapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana untuk menjaga Radzik itu. Karena balik lagi, Mark tipikal damager. Mark ini tipikal yang bakal ngejar ke belakang. Targetnya ke arah Richie. Tapi apakah kerjanya cukup bagus? Tidak. Karena Richie cuma baru tumbang 1 kali doang. Mikazu mungkin yang mau diincar. Menurutku ini lebih ke arah untuk Dewa United Morpheus kekuatannya ada di area poking dan juga kiting gak sih? Karena mereka lumayan banyak yang combination. Cuman lihat aja konsil yang dinyalakan. Unstoppable Force bisa saja dilakukan, namun ternyata masih aman banget. Tapi Lordnya bisa diamankan di tangan dari tim Liquid Academy. Cuman team fight pun terjadi dari kedua belah tim. Immortality dibuka tapi Mark dengan dari power dari Wintercon. Tapi ternyata timing yang kurang tepat membuat dia terkena stun di tangan dari Flegit Glacier. Namun top lane terbuka dengan sangat lebar untuk dikikis perlahan demi perlahan bagi minion dari tim Liquid Academy kepada Dewa United Morpheus. Untungnya masih bisa pulang. Untungnya teman-teman dari Dewa United masih bisa merespon dengan 2 ditukar 2. Mark mau gak mau akan menjadi tumbal proyek dari pertempuran barusan. Mau tidak mau tapi mahal dapatnya. Karena Mikazu. Lagi dan lagi Mikazu sekarang harus benar-benar bisa menjaga diri. Kalau tidak, semua aspek yang didapatkan oleh tim Liquid Academy ini akan menjadi sia-sia. Iya, karena ngeliat dari chance-nya dia juga lumayan sibuk di bagian depan gitu loh. Otomatis Mikazu memang ditugaskan ke arah belakang. Tapi masuk ke menit seperti ini otomatis damage output dari Dewa United Morpheus menurutku udah mulai bisa mengejar nih. Karena di Goldwing juga di angka 3.000. Iya, tadi goceng nih, tadi 5.000 loh. Tadi 5.000 dibayar sama tim Liquid Academy dan berarti menandakan dari Lord yang didapatkan tidak seuntung itu untuk teman-teman dari tim Liquid Academy. Dan semakin lama berjalan waktu. Ya ini sebenarnya waktu yang baik untuk Mikazu. Tapi jangan sampai Mikazu terus-terusan bisa terekspos. Ngomongin bagaimana item yang dilakukan oleh Dairot yang Mark ya. Ternyata dia build ke arah benar-benar full, ke arah defensif. Thunderwelt, Antikiras, Athena Shield. Dan menuju ke arah Oracle bisa jadi. Karena ini akan ada live steal tambahan. Ya, teman-teman ada konsul yang terdengar. Sebentar dulu menuju ke arah Itoshi Cast yang dimana langsung di shutdown di tangan dari Mikazu. Satu informasi yang sangat-sangat indah didapatkan oleh tim Liquid Academy dan setidaknya memberikan mereka potensi nge-push ke arah mid lane. Itu cukup baik apa yang dilakukan oleh tim Liquid Academy karena mau nggak mau ya satu power dari sisi yang dimiliki oleh Dewa United jadi target. Jadi untuk maju ke depan bakal lebih sulit. Ini dia engagement yang dilakukan oleh tim Liquid Academy di mana dimiringin dulu ke samping dengan Alexandra yang menjadi target utamanya. Namun ternyata itu adalah pengalihan isu karena di arah mid lane langsung dihancurkan untuk turretnya. Mahal. Dapat ke arah satu base turret. Ini menandakan bahwa super minion akan segera muncul untuk tim Liquid Academy. Bahkan nanti lihat dari tim Liquid Academy, mereka udah coba untuk menguasain rumputnya dulu di arah top. Mereka bakal coba untuk bagaimana memaksa dari Dewa United hanya berdiri di pekarangan rumahnya sendiri. Hilangnya Itoshi jelas ini membuat dari Dewa United gak punya power yang kuat. Gak punya sisi lagi yang untuk bisa menculik satu player. Dan tanpa Itoshi tadi, ya akhirnya membuat dari Dewa United benar-benar terseok-seok tadi rasanya. Iya, dan ngelihat bagaimana tim Liquid Academy udah dapetin 3 base star. Punchline-nya di situ nggak sih untuk Itochi Kesu dihilangkan dulu gitu loh. Karena badan sendiriannya dari Dewa United Morpheus itu tinggal Mark yang menggunakan Geralt yang dimana skill setnya kurang oke kalau udah maju untuk pulang. Iya, mau nggak mau, apalagi pakainya Revitalize ya, bukan pakai Flicker. Iya. Tanpa ada Matilda juga nih dari yang untuk menemani Kara Dairot ya. Jadi benar-benar escape mechanism-nya bakal lumayan tricky lah. Teman, winning condition dari tim Liquid cukup lumayan banyak untuk sekarang. Kita bisa untuk main split push. Itu konsil dengar. Langsung ada konsil di depan, tapi apakah bisa mengambil satu orang dan ternyata yang diambil malah Spencer. Wintercrown langsung dinyalakan, tapi apakah cukup dengan dari Flicker? Ternyata masih bisa cabut, tapi bagaimana dengan adanya Mikazue yang membuka Blazing Duet untuk Alexandra, di mana Alexandranya tumbang duluan diikuti dengan Mark. 3 player bisa melakukan defensive maneuver dengan 3 lane yang berbeda, di mana base turret hilang semua. Lupakan Lord, mereka bakal coba untuk melakukan one straight push ke arah tengah. Bahkan lihat bagaimana sosok dari Chins coba untuk memajukan 2 lane sekaligus. Mid lane berjalan pelan-pelan. Richie G dengan darah yang masih full. Dan kita lihat dari Itoshi mencoba untuk mendapatkan 1 poin di depan sana. Tapi tetap minion sudah mulai masuk dari 3 lane yang berbeda. Fokusnya ke arah player terlebih dahulu. Dan Itoshi Kesu telah menghilang dan langsung saja base tanpa berpanjang lebar. Tim Liquid Academy amankan game pertama. Wow, ini akhirnya jawaban dari tim Liquid Academy.